semuanya, ketemu lagi. Selamat datang lagi di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau. Yes, udah ada tuh ya. Nah, ini adalah produk-produk Oriflame andalan aku. Jadi kamu semua yang mau samaan sama aku, boleh kok ya. Silakan aja dibeli, silakan aja di check out. Linknya ada di deskripsi ya. Di sini saya biasanya ganti-gantian tuh ya, ada parfum, ada body care, ada hair care, ada make up. Jadi yang mau make upnya atau wajahnya mulus sama seperti aku, mau samaan kayak gini, boleh kok ya. Lihat aja linknya di deskripsi. Terus kalau misalnya kamu bilang, mbak itu kemahalan kak, gimana sih gitu ya, ya udah boleh kok, chat aja sama saya. Itu ada linknya di deskripsi juga ya. Kamu mau diskon boleh, saya kasih 10%, 20% boleh deh, semuanya saya kasih semuanya ke kamu ya. Klik aja di deskripsinya, masing-masing ada kok linknya. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut lagi aja ya. Minggu lalu kita lagi membahas tentang pasangan yang baru menyadari bahwa hubungannya selama ini nggak baik-baik saja, dan dia baru menyadari bahwa dia salah satu atau salah duanya merasa salah pilih pasangan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, saudara-saudara? Ya. Terus tanda-tanda awalnya tuh gimana? Kok bisa sih sedang menjalin hubungan yang panjang dan lama gitu ya? Kok tiba-tiba ngerasa kok kayaknya gue salah dimilih pasangan gitu. Tanda-tanda awalnya gimana? Biasanya ada sih tanda-tanda awalnya, dan itu kadang diabaikan gitu ya, karena mungkin karena terlalu bucinnya dia sama pasangannya. Jadi kalau ada tanda-tanda awal kayak gitu, dia sudah ntar aja deh, nggak apa-apa deh, lupain aja gitu ya. Jangan sih. Jadi kamu harus tetap waspada ya. Selama menjalin hubungan itu kamu waspada, ada tanda-tanda apa ya. Kayak gimana tanda-tandanya kak? Nih ya, saya bacain sedikit. Banyak hubungan sebenarnya sudah menunjukkan tanda sejak awal, tapi diabaikan. Tuh kan saya juga bilang apa tadi ya. Contohnya gimana? Misalnya pasangan kamu melakukan kesalahan dan dia adalah orang yang sulit minta maaf, yang tidak minta maaf. Menurutnya ya udah, gue salah, lo harus maafin gue, lo harus memaklumi gue, inilah gue orangnya, gue tidak mau minta maaf walaupun itu kesalahan gue. Ada lo orang kayak gitu lo ya. Nah terus selanjutnya adalah tanda-tanda red flagnya itu adalah tidak menghargai batasan pribadi. Jadi semuanya diterabas ya, handphone kamu dilihat, kamu lagi nge-WA, dia ngelongok begini, lo lagi chat sama siapa, lagi ngomong apa, ya kan. Terus udah gitu tiap dia ada telepon, tiap kamu ada telepon, dia duduk di sebelah kamu ngedengerin ngomong apa ya dia ya. Oh sama temannya si ini nih, besok mau gini-gini. Nah itu kalau menurut saya itu adalah tidak menghargai batasan pribadi. Jadi kamu tidak punya privacy sama sekali. Betul, kamu menjalin hubungan sama dia, tapi kan tidak harus seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu malah ya. Sedekat-dekatnya kamu sama pasangan, ada lah beberapa hal atau beberapa bagian yang udahlah, ini gue keep aja sendiri, lu nggak usah tahu gitu. Itu harus ada ya. Jangan muanya kamu mau tahu tentang pasangan itu ya, atau jangan muanya kamu terbuka sama pasangan kamu. Nggak bisa begitu caranya ya. Selanjutnya adalah tanda-tanda yang sering diabaikan adalah sering menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Udahlah, nggak minta maaf. Kalau ada kesalahan dia nyalahin orang. Mau apa lo sebenarnya lo gitu kan, orang macam apa kamu gitu. Ya, itu kamu tanda-tanda seperti itu harus disadari, kamu harus menyadari bahwa kok dia begitu ya. Jangan diabaikan tanda-tanda kayak gitu ya, kalau kamu tidak mau rugi sendiri nantinya. Ya, selanjutnya dia tidak konsisten antara kata dan tindakan. Ngomongnya dia mau jemput, taunya nggak jemput. Ngomongnya dia percaya sama kamu, tapi dia ngejakin WA kamu terus. Ngomongnya dia begini, taunya dia begitu.
nggak seimbang, nggak konsisten antara omongan sama tindakannya dia. Nah, itu salah satu tanda juga yang harus kamu waspadai. Ya, waspadalah. Selanjutnya adalah membuat kamu sering merasa bersalah atau tidak cukup baik. Agak-agak manipulatif sih ya. Pokoknya kalau misalnya ada kejadian yang gak enak, tiba-tiba kamu ngerasa, oh ya gue nih yang salah nih kayaknya nih. Padahal belum tentu, bisa saja yang salah itu dia, bukan kamu. Ya, tapi kamu ngerasa terus bahwa ini kayaknya gue yang salah nih, kayaknya gue yang harus minta maaf sama dia. Padahal sekali lagi, padahal belum tentu. Ya, bisa saja dia yang salah. Kan tidak mungkin dalam sebuah hubungan itu yang melakukan kesalahan kamu terus. Ya, bisa saja dia. Ya namanya kan kita sama-sama manusia. Ya, dia bukan malaikat, kita bukan malaikat. Jadi ya pasti yang namanya melakukan kesalahan itu pasti antara kamu dan dia, dua-duanya, nggak mungkin kamu terus, ya kan? Nah, ketika tanda-tanda itu yang sudah saya sebutkan itu muncul berulang, itu bukan kebetulan, itu namanya pola. Kalau udah salah dia nggak minta maaf, kalau udah salah dia nyalahin aku. Nah, itu namanya pola, bukan kebetulan. Ya, kebetulan kok berkali-kali, nggak mungkin. Ya sayang ya. Nah, itu yang harus kamu kamu pahami, kamu waspadai. Ya. Nah, terus selanjutnya dampak kamu salah pilih pasangan itu gimana? Dampaknya gimana? Nih, ya saya bacain lagi sedikit. Kesalahan ini bisa berdampak besar, bukan hanya secara emosional. Yang sering terjadi adalah, jangan sampai sih ya, yang sering terjadi adalah kesehatan mental kamu menurun, kamu insecure, makin lama makin insecure atas diri kamu, pada diri kamu, dan itu tidak baik saudara-saudara ya. Terus udah gitu kepercayaan diri kamu hilang, kamu sudah tidak percaya diri lagi mau ngapa-ngapain kalau tidak ada dia, kamu tidak percaya diri lagi kamu ngapa-ngapain kalau dia nggak ikut campur. Jangan ya, apalagi ya kita kan perempuan ya, yang namanya perempuan itu harus mempunyai daya gitu loh ya. Jangan kalau nggak ada dia gue kayaknya nggak bisa apa-apa, nggak boleh ya. With or without him kamu harus bisa, tanpa atau dengan adanya dia kamu harus bisa ya. Perempuan tuh harus begitu, nggak bisa tergantung pada satu orang atau sesuatu gitu, nggak bisa ya kan. Dampaknya yang lain adalah kehidupan sosial kamu mengecil. Yang dulunya kamu adalah orang yang rame, yang ramah, yang punya banyak teman, ina-inu segala macam. Sejak adanya dia, kamu nggak bisa lagi berteman dengan yang lain. Karena apa? Karena dia ngelarang, karena dia nggak suka, karena dia begini begitu. Makin lama teman kamu makin kecil, sampai tanpa kamu sadari teman-teman dekat kamu sudah nggak pernah deket lagi sama kamu. Malu ya, nggak boleh kayak gitu. Selanjutnya adalah konflik keluarga. Oke, temen hilang nggak apa-apalah gitu ya, tapi sama keluarga ya, keluarga sendiri yang satu darah satu daging sama kita gitu ya, sama ayah ibu sama kakak adik dan segala macam, itu kita mulai berkonflik. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia. Nggak bisa begitu. Kalau kamu sudah mulai merasakan gara-gara dia saya sering berkonflik dengan keluarga saya, nah itulah dampak yang kamu pertama abaikan terus menerus, dan inilah dampaknya ya, nggak boleh dong. Nah terus yang pada ujungnya dampak itu menyentuh masalah finansial. Kok kamu terus ya yang ngeluarin duit untuk hubungan ini ya? Kok kamu terus ya yang effort ya? Kok tiba-tiba tabungan saya habis ya? Itu udah bahaya banget ya kalau sudah mulai sampai kayak gitu ya. Nih, saya bacain lagi ya. Hubungan yang salah bisa membuat seseorang merasa terjebak dalam hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nah, dulu saya princess gitu kan ya. Saya mandiri finansial, teman saya banyak, kok tiba-tiba
apa namanya, saya hidup di dalam kehidupan yang saya sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya kayaknya terkucilkan gitu. Ya, nggak boleh kayak begitu. Ya, terus kalau sudah merasa seperti itu, cara mengantisipasinya gimana? Sebelum memilih pasangan ya, ini saya ngomongnya sebelum memilih pasangan, bukan setelah memilih pasangan. Beda lagi ya. Kalau kamu belum memilih dia menjadi pasangan kamu, tapi sudah melihat tanda-tanda itu, nih antisipasinya adalah kenali pasangan secara utuh sebelum mengambil keputusan besar. Itu dia tuh. Jangan karena dia cakep, dia kaya, dia baik, ya udah deh, ya, dia nembak aku, gue mau aja. Bisa jadi sih boleh kayak gitu, tapi kamu harus kenali dia dulu seutuhnya. Jangan sampai seperti yang tadi saya bicarakan ini terjadi sama kamu. Oke? Ya. Hal yang perlu diperhatikan apa sih? Nih ya, perhatikan bagaimana ia memperlakukan orang lain dulu. Ya, karena kalau dia memperlakukan orang lain dengan baik, kemungkinan besar sekali dia akan memperlakukan kamu dengan baik juga. Tapi kalau dia sama orang lain gak baik perlakuannya, kemungkinan dia akan memperlakukan kamu dengan tidak baik juga, sama seperti dia memperlakukan orang lain. Ya, tuh lihat tuh ya. Jadi kamu harus banyak-banyak observasi sebelum memutuskan bahwa oke, saya mau deh sama dia gitu ya. Selanjutnya adalah lihat konsistensi antara ucapan dan tindakan. Jangan sampai kayak tadi yang saya omongin ya, ucapan beda, tindakan beda. Bagaimana itu? Nggak bisa begitu dong ya, harus sama antara ucapan dan tindakan, harus selaras. Oke? Diskusikan nilai hidup dengan dia. Seperti apa nilai hidup keluarga misalnya, tentang uang misalnya ya, dan tentang tanggung jawab. Itu harus benar-benar didiskusikan sebelum kamu memasuki jenjang yang lebih serius lagi sama dia. Oke? Jangan terburu-buru membuat komitmen besar. Oke, kita baru kenal nih, kayaknya kamu oke deh. Ya udah ya, kamu ngajak nikah, oke, lanjut, hajar bleh. Jangan terburu-buru sebelum kamu mengenal orang itu dengan baik. Kalau akhirnya kamu tidak mau kecewa, ya, oke. Aduh, saya deg-degan banget loh nih, begini sampai sakit. Ya, pokoknya kamu harus waspada, jangan sampai kamu salah pilih pasangan. Ya, karena nanti ke depan-depannya udah bahaya banget ya. Dan ini lagi nih, dengarkan juga perspektif orang yang peduli pada kita. Jangan otak kamu kebucinan sampai orang-orang yang ngomong ke kita tuh kamu abaikan. Oke, kalau orangnya cuma satu yang ngomong, kayaknya dia nggak bagus deh, nggak baik deh untuk kamu. Kalau cuma satu nggak apa-apa, mungkin dia iri atau yang lain-lain. Tapi kalau misalnya sudah ada 2, ada 3, ada banyak yang ngomong kayak begitu, itu harus kamu perhatikan, itu harus kamu dengarkan. Kenapa yang ngomong kayak gini tuh banyak, nggak cuma satu orang aja? Ada masalah apa sebenarnya? Ya, itu yang harus kamu perhatikan benar-benar gitu ya. Cinta boleh tumbuh cepat, tapi keputusan hidup sebaiknya tidak secepat itu. Kan? Ya. Nah, nih saya mau lanjut nih ya. Ini saya mau ngomongin tentang pentingnya mengenal diri sendiri. Jadi sebelum kamu mengenali orang itu, calon pasangan itu, kamu harus juga kenal sama diri kamu sendiri. Ya. Seringkali orang salah pilih pasangan karena belum benar-benar kenal sama dirinya sendiri. Gimana sih maksudnya ya? Nih ya, ketika kamu tahu apa nilai hidup kamu, apa batasan-batasan kamu, seperti apa hubungan yang sehat menurut kamu, ya, maka kamu lebih mudah mengenali apakah dia ini cocok atau tidak sama kamu. Ya, jadi jangan pilih pasangan asal dia ganteng saja, asal dia kaya saja, asal dia baik saja menurut kamu, padahal belum tentu dia baik, padahal itu masih kulit luarnya aja. Ya, nggak boleh begitu ya.
Karena apa? Karena hubungan yang sehat itu biasanya membuat seseorang lebih tenang menjadi dirinya sendiri, bukan merasa harus berubah karena diterima. Nggak ada kayak gitu. Sebuah hubungan itu artinya dua orang itu menjadi dirinya sendiri, masing-masing menjadi dirinya sendiri, bukan ini menjadi dirinya sendiri dan ini harus mengikuti. Ya, feel free aja to be yourself gitu. Kalau memang harus mengikuti, oke, ada beberapa poin yang kita harus mengikuti pasangan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Ya. Gitu ya. Apa tuh? Tuh kan, jangan sampai merasa berubah agar diterima. Jangan kamu nggak boleh berubah. Kamu jadilah diri kamu sendiri. Ya, poin selanjutnya, kalau sudah terlanjur salah pilih itu bagaimana kakak? Saya bacain lagi. Banyak orang merasa terlambat ketika menyadari kesalahan ini. Nah, padahal menyadari adalah langkah pertama yang sangat penting. Ya, jadi yang harus dilakukan? Yang bisa dilakukan itu apa? Yang pertama itu adalah jujur pada diri sendiri tentang kondisi hubungan kamu. Ya, mencoba komunikasi terbuka dengan pasangan. Ya, terus mencari bantuan profesional seperti konseling, ya kan? Jangan malu-malu kalau sudah ngerasa kamu butuh bantuan profesional ya. Lanjut aja, nggak usah ngerasa ini, nggak usah ngerasa itu, lanjut aja. Oke? Terus kamu harus memperkuat dukungan dari keluarga atau teman. Iya, pada saat-saat seperti ini kamu memang sangat membutuhkan dukungan dari keluarga dekat dan teman dekat. Ya, jangan merasa malu untuk minta dukungan mereka ya. Karena tidak semua hubungan bisa diperbaiki. Tuh, dengarkan. Tapi banyak yang bisa diperjelas arah dan batasannya. Oke, ya. Ini saya ngomong udah panjang lebar ini ya. Udah deh, saya mau ngasih, kalau gitu saya mau ngasih solusi aja ya, solusi dan pelajaran yang bisa diambil dari kasus salah pilih pasangan. Ya, jika hubungan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, terkadang keputusan paling sehat adalah berani mengubah arah hidup. Ya, meski menyakitkan, meski menyakitkan, pengalaman salah memilih pasangan sering memberi pelajaran besar. Ya, mengenal diri lebih dalam. Nah, tuh kan. Terus udah gitu memahami arti hubungan yang sehat dan belajar menetapkan batasan. Ya, karena pada akhirnya tujuan hubungan bukan sekedar bertahan lama, tapi membuat kedua orang bertumbuh dan saling menghargai. Ya, nih, kalau sudah sedemikian jelasnya, sudah sedemikian panjangnya saya bicara, nih, saya mau ngasih satu penutup untuk kamu, ya. Salah memilih pasangan bukan akhir dari segalanya. Ingat-ingat itu ya. Ini adalah pengalaman manusia yang paling banyak terjadi meskipun jarang dibicarakan secara jujur. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita jatuh cinta, tapi seberapa sadar kita memilih siapa yang berjalan bersama kita dalam hidup. Gitu ya. Oke, udah beres nih semuanya, skripnya sudah selesai saya bawain. Jadi kalau misalnya kamu sudah kamu masih ada mau tanya-tanya, boleh kok ya. Di sini aja ya, di sini ada Nurina Tok Hotline. Saya mau ngomongnya Nurina Hot apa sih? Ya, di sini aja kamu follow dulu, terus udah gitu curhat deh sama kita. Oke, jangan lupa tonton terus Nurina Tok. Setiap hari Senin ada video panjang jam 5.25 dan ada video pendek alias video short dari hari Senin sampai Minggu jam 5.25 juga. Baiklah, mudah-mudahan semua sharing saya ini bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan mencerahkan. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.